Baik, hari ini kita akan dengan bahasan praktikum interpretasi radiologi dari muskuloskeletal ya. Praktikum hari ini mungkin yang akan kita bahas pertama sebagai dasar adalah pentingnya pengetahuan anatomi muskuloskeletal itu sendiri ya. Baik, pertama ini anatomi dari lengan atas dari area humerus ya. Kalian harus mengingat lagi anatomi humerus ya. Yang di atas ini acromion merupakan bagian dari tulang scapula, kemudian head humerus ini kepalanya, ini daerah neck atau kolum ya, leher, yang ini diafisisnya, shaft ya, dimana di bagian ini ada greater tubercle ya, tubertas mayor. Di sini tempat melekatnya short external rotator, yaitu otot-ototnya supraspinatus, infraspinatus, teres minor dan subscapularis ya. Di sini di greater tuberosity. Kemudian ini yang namanya deltoid tuberosity, di sini melekat otot deltoidnya. Kemudian di bagian bawah ada lateral dan medial epicondyle ya, di sini ya. Kemudian ini anatomi dari tulang lengan bawah ya. Tentunya adik-adik harus pelajari lagi bahwa di lengan bawah ada yang namanya tulang radius ini dan tulang ulna ya. Di sini di ujungnya dari ulna yang namanya olleranon. Kalau ujungnya radius di sini namanya radial head. Kalau di bawah ini namanya styloides, processus styloides dari radius. Ini styloides dari ulna. Kemudian ini di tulang manus ya. Di sini ada yang harus ingat lagi, tulang karpalia ada 8 di sini, nanti diingat lagi anatominya. Kemudian metakarpal ada 5 ya. Dimana yang khas di sini adalah metakarpal 1. Di sini ada sesamoid bone, ini yang kecil ya. Kemudian di palang hanya jari ibu jari yang mempunyai palang 2 aja, yang lain 3. Kalau ibu jari hanya memiliki palang proksimal dan palang distal. Kalau jari 2 dan 5 ada palang medianya. Kemudian pelvis ya, diingat lagi ya, mulai dari daerah sacrum, ini symphysis pubis. Kemudian ini trochanter major, minor ya, ini kolum femur atau neck femur, ini kaput femur ya, mungkin dibaca lagi. Kemudian ini area lutut ya. Kalau pingin lihat tulang tempurung yang bagus, memang dari penampakan lateral. Ini patelanya khas tempurung lututnya. Kalau dari penampang AP yang di sini, dia patelanya masih overlap dengan condyle femur. Sini tulang tibia, diperhatikan bentuknya. Ini tulang fibula ya. Dan ini ada medial dan lateral condyle ya. Dan ada tuberous tibia ya, tempat melekatnya patellar tendon. Kemudian ini tulang tungkai bawah ya. Ini daerah ankle, namanya ankle. Ada malleus medial, kemudian lateral ya. Kemudian ini shaftnya dari tibia, ini shaftnya dari fibula atau diaphysis. Kemudian area masih ankle, ini penampang dari lateralnya ya. Ada ini tulang talus, ini calcaneus ya, ini navicular ya. Kemudian dari tulang pedisnya di sini ada tulang metakarpal, ada 5, dan juga khasnya di sini ada sesamoid. Kemudian palangnya juga khas pada ibu jari itu 2, sama kayak di tangan. Kalau di jari 2 dan kelima itu palangnya ada 3, ada palang medianya. Kemudian beberapa hal yang adik-adik harus perhatikan
dalam gini ronsen ya. Kalau dapat kasus ronsen, kemudian pengambilan foto harus yang tajam ya, harus bagus, bisa membedakan hard tissue dan soft tissue. Kemudian pada foto ronsen harus terlihat bagian sendi atas dan bagian bawah dari anggota gerak yang mengalami kelainan ya. Ini misalnya harus kelihatan dua sendi. Kadang-kadang memang pada kasus tertentu memang fraktur sering disertai dengan dislokasi. Kadang-kala perlu dibuat anggota gerak yang normal sebagai pembanding ya. Ini juga sering sebagai pembanding kita buat kalau sisi kanan yang mengalami cedera, sisi kiri yang kita juga harus ronsen, karena terutama pada anak-anak karena masih ada yang namanya epiphyseal growth plate atau garis pertumbuhan. Itu sering meragukan kita dalam mendiagnosa suatu kasus fraktur pada anak-anak. Kemudian penilaian foto meliputi jaringan lunak ya, soft tissue, kemudian hard tissue-nya, tulangnya, dan sendinya atau kartilitnya ya, tulang mudanya. Kemudian adapun step-step langkah interpretasi ronsen, yang pertama adalah menentukan bahwa kualitas foto baik atau tidak. Baik artinya bisa membedakan hard tissue dan soft tissue. Kalau tidak baik, kurang bisa membedakan hard tissue dan soft tissue dengan baik. Misalnya terlalu radio opak atau terlalu radiolucent. Kemudian marker ya, marker penanda. Biasanya ditulis di ronsen R atau L. R artinya right, kanan, L left, kiri ya. Kemudian tanggal pengambilan ronsen harus tercetak dengan jelas. Kemudian identitas pasien ya harus tidak dengan jelas. Kemudian posisi pengambilan foto harus adik-adik bisa membedakan itu penampang AP atau lateral ya. Tentunya harus di sini diperlukan penguasaan anatomi yang bagus. Kemudian menilai alignment, kesegarisan. Biasanya kalau didapatkan kasus fraktur atau patah tulang, akan didapatkan diskontinuitas atau alignment tidak baik ya. Kemudian menilai tulangnya. Kemudian pertama adalah lokasi, bisa epiphysis, metaphysis, diaphysis atau intraartikular. Bisa juga pakai istilah proksimal, sepertiga tengah atau sepertiga distal. Kemudian ekstensinya bisa komplit atau incomplete. Komplit artinya mengenai dua sendi, incomplete artinya mengenai hanya satu sendi. Konfigurasi bisa transverse, bisa oblik, di mana transverse sama oblik di sini bedanya adalah sudutnya. Kalau transverse kurang dari 30 derajat, kalau oblik dia lebih dari 30 derajat. Spiral ya, kemungkinan karena terjadi gaya meluntir ya. Kemudian butterfly fragment akan didapatkan fragmen berbentuk segitiga ya, kecil ya. Kemudian segmental akan didapatkan dua atau lebih garis fraktur di tempat yang berbeda. Kemudian komunitif artinya dalam suatu lokasi fraktur akan terjadi pecahan fragmen yang cukup banyak diantaranya. Kemudian hubungan antar fragmen bisa dibedakan menjadi undisplaced ataupun displaced. Undisplaced artinya tidak bergeser. Kemudian displaced bergeser. Jenis-jenis displaced bisa translasi, angulasi, rotasi, overriding, distraksi, impaksi. Kemudian hubungan dengan dunia luar, open atau close. Biasanya kalau open biasanya akan didapatkan bayangan hitam di soft tissue, bayangan radio lucent. Kalau close biasanya tidak didapatkan gambaran udara atau radio lucent. Cuman hal ini tidak absolut sekali. Memang kebanyakan dari ronsen memang dari closed fracture sering tidak didapatkan gambaran radiolucent. Kemudian menilai kartilit atau tulang rawan. Kartilit tidak terlihat di ronsen karena di ronsen yang terlihat hanya tulang. Kalau tulang muda itu hanya bisa dinilai dari celah sendi yang terlihat di sendinya. Kalau celah sendinya masih lebar, berarti kartiletnya masih bagus.
Kalau celah sendinya sempit berarti kartilet sudah rusak, sudah tipis. Kemudian menilai suatu soft tissue, jaringan lunak, kemudian membuat kesimpulan dari gambaran ronsen. Berikut gambaran-gambarannya ada transverse, linear, oblique non displace, oblique displace, spiral, green stick maupun komunitif. Ya, ini gambaran dari bagian dari apply, buku play, bisa shift, ada sideway, overlap ataupun impaction, angulation atau tilt atau membentuk sudut, twisting atau rotasi. Dan ini namanya X-ray box. Ini bisa ada di rumah sakit untuk melihat gambaran ronsen yang lebih jelas. Berikut contoh-contoh kasus. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan mulai dari kualitas foto di sini cukup bagus, bisa membedakan hard tissue dan soft tissue. Marker di sini ya, tidak ada marker ya. Ini kesalahan ronsen, ini tidak ada marker. Kemudian untuk identitas, tanggal dan rekam medis sudah ada. Kemudian posisi di sini kita harus bisa menentukan bahwa ronsen ini posisinya AP. Tentunya harus adik-adik menguasai anatomi tulang untuk mengetahui itu AP atau lateral ya. Kemudian alignment di sini jelas tidak bagus karena ada fraktur di dua sisi. Ini namanya ya segmental ya. Baik, kita bahas untuk bone-nya. Lokasi di sini di diafisis di sepertiga tengah dan distal. Kemudian ekstensinya di sini komplit. Konfigurasi ini namanya segmental. Kemudian hubungan antar fragmen di sini displace ya. Kemudian dengan bentuk angulasi. Kemudian hubungan dengan luar tidak didapatkan bayangan radiolucent. Ini closed fracture atau patah tulang tertutup. Kemudian kartilit di sini yang di bawah tulang femur, kartilit dari lutut kita lihat masih jaraknya jarak sendinya masih bagus, itu kartilitnya masih bagus. Kemudian soft tissue kita lihat memang swelling atau odem ya. Baik, kasus berikutnya di sini kualitas foto cukup bagus. Marker marker tidak ada ya. Ya, pada kasus ini marker tidak kelihatan. Kemudian tanggal pengambilan sudah ada, identitas pasien sudah jelas, rekam medisnya sudah ada. Kemudian posisi di sini ada dua posisi yang kita lihat, ada satu posisi AP, satu posisi lateral. Alignment tidak bagus, segarisan tidak sebagus karena ada diskontinuitas atau ada fraktur. Kemudian dari lokasi di sini ada di diafisis ya. Kemudian eksisinya komplit karena mengenai dua kortek tulang. Kemudian konfigurasi di sini spiral, hubungan antar fragmen displace. Kemudian hubungan dengan dunia luar di sini tidak didapatkan gambaran radio lucent, merupakan suatu close fracture, patah tulang tertutup. Kemudian kartilit di sini masih jarak sendinya bagus. Kemudian soft tissue didapatkan adanya odem. Baik, langsung untuk kasus ini tidak saya jelaskan lagi untuk yang seperti yang awal-awal. Sekarang langsung kita ke bone. Di sini lokasinya di diafisis masih di sepertiga distal. Ekstensinya ada yang komplit, ada yang incomplete. Komplit yaitu pada tulang radiusnya, incomplete pada tulang ulnanya. Konfigurasi di sini keduanya mengarah ke transverse. Kemudian hubungan antar fragmen di sini pada yang ulna itu sedikit angulasi. Kemudian pada radius itu translasi.
Kemudian hubungan dengan dunia luar itu masih belum ada gambaran radiolucent, itu suatu merupakan patah tulang tertutup. Cartilage masih bagus, soft tissue odim. Kemudian kasus berikutnya di sini lokasinya pada diafisis, ya, sepertiga proksimal, ekstensinya komplit, konfigurasi ini oblik, hubungan antar fragmen ini angulasi, ya. Kemudian hubungan dengan dunia luar ini merupakan suatu close fracture, patah tulang tertutup karena tidak ada bayangan yang jelas radiolucent. Kemudian cartilage masih bagus, soft tissue odim. Kemudian ini adik-adik merupakan tambahan saja, ya. Ini salah satu gambaran tumor tulang yaitu sunburst appearance. Bisa dilihat reaksi periosteal dari tulang terhadap keganasan, ya. Ini namanya gambaran sunburst appearance. Kemudian ini tambahan saja juga onion skin appearance, ya, seperti gambaran kulit bawang, ya. Kulit bawang, ya, seperti gambaran kulit bawang. Ini merupakan gambaran khas dari tumor ganas tulang juga yang namanya Ewing sarcoma. Nah, ini gambaran osteomyelitis, ya. Ini yang namanya sequester atau infected dead bone, ya. Tulang mati yang terinfeksi, ya. Ini sequester, ya. Ini involucrum, ya. Involucrum itu merupakan reaksi periosteal untuk mencegah infeksi dari tulang, ya. Kemudian kloaka, ini merupakan lubang keluarnya pus, ya. Kalau misalnya involucrum tidak bisa mencegah reaksi periosteal, tidak mencegah reaksi infeksi yang terjadi, akan tulang itu kan membentuk lubang, di sini akan keluar nanah. Kalau misalnya dari keluar nanah dari tulang ini akan berlanjut menembus kulit. Kalau di kulit itu namanya sinus. Sekian praktikum hari ini, mudah-mudahan dimengerti sama adik-adik sekalian. Sekian.